Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin ikhwati fiddin wa akhawat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melanjutkan pembahasan kita, masih di pembahasan Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Nazdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, dan kita masih di pembahasan bab ad-da'wah ila syahadat alla ilaha illallah, yakni berdakwah kepada kalimat syahadat la ilaha illallah. Ayat pertama atau dalil pertama yang disampaikan oleh penulis ini sudah kita bahas ya. Dalil yang kedua sudah belum? Riwayat Ibnu Abbas yang mengisahkan diutusnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman untuk berdakwah tauhid. Ini sudah belum? Belum. Berarti baru satu dalil saja ya. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan, lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yaman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau berpesan kepadanya, qala sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuwahidullah fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylatin fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ila fuqaraihim fa inhum ata'u lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, akhrajahu. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau ada hadis kemudian disebutkan akhrajahu, itu maksudnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Atau juga ada istilah muttafaqun alaih, berarti disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maksudnya kedua-duanya meriwayatkan hadis tersebut. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, hadis sahih ini dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala pada pembahasan bab ad-da'wah ila syahadat alla ilaha illallah. Syahidnya, poinnya pada kalimat falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Jelas sekali ya, kalimat yang menjelaskan tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah
ternyata ini menjadi pesan dan wasiat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman untuk berdakwah. Baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka dari sini jelas sekali bagi para duat, bagi para dai, hendaknya fokus dakwah itu adalah dakwah tauhid. Ini harus menjadi inti daripada dakwah. Pelajaran di dalam syariat Islam itu banyak sekali. Cabang-cabang ilmu di dalam syariat Islam itu banyak sekali. Nah, inti dari semua itu, kalau orang belajar fikih, kalau ada orang belajar sirah, kalau ada orang belajar bahasa Arab, kalau ada orang belajar ilmu-ilmu usul, ya, kalau ada orang belajar ilmu qawaid, apapun itu dari cabang-cabang ilmu Islam, maka sesungguhnya itu semua mengarahkan kita kepada tauhidullah azza wajalla. Karena inilah inti daripada dakwah. Inilah inti daripada iman, inti daripada Islam. Inti ya materi dakwah para nabi dan rasul dari semenjak zaman Nabiullah Adam alaihi salam sampai nabi kita yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pula inti dakwah para ulama rabbani dari zaman ke zaman. Penerus atau pewaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni para ulama rabbani. Perhatikan ya, para ulama ketika menjelaskan makna dari rabbani, ya, semuanya tertuju kepada dakwah ini. Mengajari umat dari perkara yang paling mendasar kepada perkara yang semua ada di dalam dinul Islam. Mengajari umat bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim, beliau mengatakan Al-Qur'an kulluhu fit tauhid. Quran itu isinya semuanya tentang tauhid. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya hadis ini memberikan pelajaran kepada para dai, dan sesungguhnya kita semua adalah para dai. Ya, kita semua para dai. Ya harus ya berusaha untuk menunaikan kewajiban dakwah. Ya, setidak-tidaknya dakwah kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita dalam skala yang kecil. Ya, maka masing-masing kita adalah pemimpin, masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Setidak-tidaknya kita memimpin diri kita sendiri, ya, yang terdiri dari unsur zahir dan batin. Bagaimana kita memimpin diri kita sendiri untuk selalu istiqomah di atas tauhid, mengajak jiwa raga kita untuk selalu istiqomah di atas iman dan tauhid. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang mulia ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Pertama, ini di luar dari faidah-faidah yang terkait dengan bab. Seorang imam, seorang pemimpin hendaknya mengirim para dai yang bertugas untuk mendakwahkan Islam. Ini tugasnya para pemimpin. Jadi yang namanya pemimpin itu bukan ngurusin ekonomi saja, bukan ngurusin kesejahteraan masyarakatnya dari sisi materi-materi duniawiyah, sandang dan pangan papannya. Tapi lebih dari itu, bagaimana seorang pemimpin juga punya kepedulian yang besar. Ya, bagaimana orang-orang yang di bawah kepemimpinannya itu mereka benar-benar punya rohani yang sehat. Ya, punya rohani yang terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dan kita sering menyampaikan kebutuhan rohani itu lebih mendasar, lebih sangat dibutuhkan daripada kebutuhan jasmani. Orang yang kebutuhan jasmaninya terpenuhi, jika ternyata kebutuhan rohaninya tidak terpenuhi, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, juga tidak akan mendapatkan keselamatan. Begitu ya. Ada nggak orang kaya stres gitu? Ada nggak ikhwan? Hidupnya nggak pernah tenang. Ada? Banyak.
Orang miskin stres ada? Jangan ditanya itu. Baik, para jamaah. Ada orang serba mapan, tapi enggak mendapatkan ketenangan. Rohaninya, kebutuhan rohaninya enggak terpenuhi. Dan itu bahaya. Ketika kebutuhan rohani tidak terpenuhi, bahaya sekali. Dunia yang dia miliki itu akan mengantarkan dirinya kepada mafsadah, kepada berbagai macam kerusakan. Nasallallahu alaihi wal afiyah wassalam. Maka seorang pemimpin mesti punya kepedulian dalam masalah ini. Ya, kalau antum ditakdirkan jadi pejabat, jadilah pejabat yang amanah. Masya Allah. Ya, saya pernah berjalan dengan seseorang, Masya Allah, beliau diamanahi jabatan. Itu luar biasa, Pak. Jabatannya betul-betul dimanfaatkan untuk dakwah. Beliau mungkin bukan seorang ustadz, tapi beliau mengutus para ustadz ke wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaannya, gitu ya, dengan baju dinasnya, begitu kan, kemudian dengan jajarannya, beliau masuk ke sekolahan, kan enak, gitu. Kalau tidak salah jabatannya itu camat, gitu. Camat muda, masih muda sekali, ya, sepantaran usia kita. Masya Allah, itu rutin pengajian di kelurahan-kelurahan yang beliau pimpin. Ya, ibu-ibu majelis taklimnya dihidupkan. Setiap bulan ada pengajian besar-besaran. Keliling dari satu kelurahan ke kelurahan berikutnya. Kemudian sekolah-sekolah dimasuki. Kan enak. Kalau camat masuk sekolah itu kan enak. Dia bilang ke kepala sekolahnya, Pak, ini anak-anak kita ajarin tentang dinul Islam. Saya akan datangkan ustad-ustadnya. Begitu. Nah, ini Masya Allah. Jadi sekolah-sekolah masuk. Kemudian di kampung-kampung masuk, di masjid-masjid masuk. Ini luar biasa para jamaah. Kalau para pemimpin punya kepedulian seperti ini, dari tingkat terkecil sampai tingkat tertingginya, insya Allah apa yang dicita-citakan berupa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu pasti akan tercapai. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi seorang pemimpin harus punya kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan rohani dari masyarakatnya. Maka kirim para ustadz, kirim para da'i untuk kemudian menyebarkan dakwah. Barakallahu fikum. Berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, dari hadis ini jelas ya bahwa seorang da'i hendaknya membuka dakwahnya pertama kali di pertengahan bahkan di penghujung dakwah, semua itu materinya harus berfokus kepada masalah tauhid. Begitu ya. Kalau kita ngajarin fikih para jamaah, bukan hanya khilafat yang dibahas, ya. Madhab pendapatnya begini, madhab fulan pendapatnya begini. Tapi bagaimana ya kita menggiring ya fikih yang kita pelajari ini untuk semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya. Jangan ya kemudian kita pandai menjelaskan tentang khilafiyah, kunut itu apakah disunahkan ataukah tidak. Tapi sholat subuhnya suka masbuk. Nah ini kan repot. Masya Allah. Kalau giliran menjelaskan masalah khilaf bahkan dia mampu mentarjih. Luar biasa. Tapi ternyata dia suka masbuk sholat subuh. Ya, masbuknya pas rakaat terakhir lagi. Menjelang salam. Ya. Nah, ini musibah para jamaah yang dirahmati Allah. Musibah. Ilmu fikihnya buat apa? Begitu kan? Ilmu fikihnya buat apa? Maka para jamaah yang dirahmati Allah, semua cabang ilmu di dalam Islam harus mengarah kepada ta'zimullah azza wa jal. Bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita semakin mantap dengan iman kita kepada Allah azza wa jalla. Demikian pula kalau belajar sirah, belajar bahasa Arab, belajar ilmu usul atau apapun itu dalam pelajaran-pelajaran diniyah, semua harus mengarahkan kepada tauhidullah azza wa jalla. Dan ciri tauhid yang paling besar adalah ibadah salat. Setelah 2 kalimat syahadat apa ikhwan? Salat. Maka rusak orang itu kalau kemudian pandai mengajarkan tentang Islam, tapi begitu salatnya berantakan. Ustadz kok hobinya masbuk begitu. Nah, ini kan aneh. Aneh para jamaah yang dirahmati Allah. Ini akan menjadi cacat bagi umat. Tidak bisa menjadi teladan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ajarkan tauhid supaya manusia beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya peribadatan.
Berikutnya, seorang dai hendaknya memperhatikan skala prioritas dalam berdakwah. Nah, ini harus paham. Ya, seorang dai harus paham skala prioritas di dalam berdakwah. Ya, jadi dakwah itu bukan hanya khutbah, bukan hanya ceramah, tapi bagaimana paham fikihnya. Ya, fikih dakwah. Dia harus paham mana yang aham, mana yang muhim. Mana yang terpenting, mana yang lebih penting, mana yang penting. Semua syariat ini sesungguhnya penting. Tapi kan ada skala prioritasnya. Ada skala prioritasnya. Kalau orang misalkan baru masuk Islam, antum ajarkan khilaf-khilaf di dalam masalah fikih. Masuk nggak ini, ikhwan? Nggak masuk. Ini orang baru masuk Islam. Ya, sudah diajarkan khilaf-khilaf di dalam ilmu fikih. Ya. Nah, ini tidak pas. Artinya apa? Ada skala prioritas yang harus disampaikan kepada umat. Begitu ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam riwayat ini juga bisa kita ambil pelajaran tentang fardhiyah salat, diwajibkannya ibadah salat 5 waktu dalam sehari semalam. Gitu ya. Salawat al-khams. Jadi orang setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentauhidkan Rasulullah di dalam mutaba'ah, di dalam ittiba', maka kewajiban setelah itu yang paling inti adalah ibadah salat. Ibadah salat. Ibadah salat para jamaah yang dirahmati Allah, ibadah yang agung. Tidak boleh kita menyia-nyiakannya, mengabaikannya. Lihat di sini Mu'adz bin Jabal diwasiati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mengajarkan tentang masalah salat 5 waktu. Ini yang paling mendasar setelah 2 kalimat syahadat. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dari hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang wajibnya zakat. Wajibnya zakat. Dan dari hadis ini juga kita bisa memahami tentang alokasi atau sasaran distribusi zakat. Kepada siapa? Kepada fuqara muslimin. Kepada fuqara muslimin. Jadi zakat bukan untuk orang kafir, tapi zakat untuk fuqaraul muslimin. Ya. Orang-orang fakir dari kalangan muslimin. Berbeda dengan kurban. Ya, sebagian ulama menyatakan kalau daging kurban, ya, bisa saja setelah terpenuhinya kaum muslimin, ya, fuqaranya sudah terpenuhi, kaum muslimin sudah dibahagiakan dengan pembagian daging kurban, banyak sisa misalkan, berlimpah sisa, maka tidak masalah dibagikan kepada orang-orang kafir, terutama kalangan fakirnya mereka. Ya, fuqara dari orang-orang kafir. Untuk apa? Dengan niat untuk ta'liful qulub. Ya, semoga dengan itu hatinya menjadi lunak, hatinya menjadi lembut, untuk kemudian dia tertarik dengan dinul Islam, dan mudah-mudahan dengan itu akhirnya dia pun masuk ke dalam dinul Islam. Adapun zakat tidak diserahkan kepada orang-orang kafir. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dari riwayat ini juga kita bisa memahami termasuk mustahik zakat adalah fuqara, ya, adalah orang-orang fakir. Faturaddu ila fuqaraihim. Apa bedanya fakir dengan miskin? Ada banyak versi di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan sama-sama saja. Fakir ya miskin, miskin ya fakir. Artinya sinonim. Sebagian mengatakan fakir itu lebih parah daripada miskin. Sebagian mengatakan kebalikannya. Justru yang miskin lebih parah dari fakir. Allahu a'lam. Intinya kedua-duanya, fuqara dan masakin, ya, kedua-duanya masuk kategori mustahik zakat. Berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, boleh juga menyerahkan zakat itu kepada satu pihak saja, satu pihak mustahik. Nah, di sini disebutkan fuqaraihim, kepada orang fakir saja misalnya, kepada orang miskin saja boleh. Zakat fitri memang hanya untuk fuqara dan masakin, tapi zakatul mal secara umum
Itu kepada 8 mustahik. Ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kalau dari 8 itu kita pilih satu saja boleh. Ya. Dibagi rata ke 8 mustahik ini juga boleh. Baik. Berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, pada dasarnya penyaluran zakat itu di negeri masing-masing kaum muslimin. Tidak boleh dioper ke daerah luar. Kecuali kata para ulama ketika di negeri itu tidak didapatkan lagi fuqara dan masakin. Atau saking berlimpahnya dana zakat. Semua sudah terpenuhi. Kemudian misalkan ada daerah tetangga, kota, kabupaten, atau misalkan provinsi tetangga yang terlalu banyak fuqara masakinnya dan sangat-sangat membutuhkan. Maka boleh kelebihan zakat itu disalurkan kepada mereka. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dari riwayat ini juga bisa kita ambil pelajaran, orang kaya tidak berhak mendapatkan zakat. Orang kaya itu wajib mengeluarkan zakat, bukan menjadi mustahik zakat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau orang kaya boleh nggak dapat daging kurban? Boleh nggak, ikhwan? Orang kaya, ya, boleh nggak dapat daging kurban? Boleh. Sebagai apa? Sedekah atau sebagai hadiah? Sebagai hadiah. Boleh. Kalau hadiah itu kan orang kaya juga demen, begitu ya. Orang kaya kalau dikasih hadiah mau nggak, ikhwan? Mau. Apalagi orang miskin. Baik. Tapi kalau zakat jelas tidak boleh. Zakat tidak diserahkan kepada orang kaya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini tidak disebutkan puasa. Juga tidak disebutkan tentang haji. Ada enggak, ikhwan? Coba lihat hadisnya. Ada enggak Nabi berwasiat supaya ngajarkan puasa, memerintahkan puasa Ramadan dan haji ke Baitillahil Haram? Ada tidak? Tidak ada. Di dalam riwayat ini tidak disebutkan kewajiban siam, juga tidak disebutkan kewajiban ibadah haji. Padahal kedua-duanya termasuk rukun Islam, ya kan? Yang disebutkan hanya 3, 2 kalimat syahadat, yang itu menjadi inti dari pembahasan kita, dakwah tauhid. Kemudian yang kedua ibadah salat, dan yang ketiga ibadah zakat. Terus di mana ibadah siam juga ibadah hajinya? Barakallahu fikum. Ada beberapa jawaban di kalangan para ulama tentang masalah ini. Kenapa siam dan haji tidak disebutkan? Nah, ada satu jawaban yang insya Allah ini lebih tepat. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Pada saat itu para jamaah belum turun, belum disyariatkan ibadah puasa, juga belum disyariatkan ibadah haji. Ketika Mu'ad bin Jabal diutus ke negeri Yaman, syariat yang sudah turun ketika itu syariat salat, kemudian syariat zakat. Kita sama-sama tahu bahwa Nabi berdakwah di Mekah berapa lama? Berapa lama? 13 tahun. 13 tahun. Di akhir-akhir beliau di Mekah ada peristiwa yang disebut dengan Isra dan Mi'raj, yang kemudian menghasilkan pensyariatan sholat 5 waktu. Saat itu belum ada sholat jamaah, begitu ya, belum ada sholat jamaah. Taib, berarti ibadah sholatnya 5 waktu itu sudah diturunkan syariatnya sebelum, beberapa saat sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di sebagian penjelasan para ulama, kewajiban zakat juga diturunkan
beberapa saat setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, turun pensyariatan zakat. Walaupun kata para ulama, rincian tentang masalah zakat ini baru turun ketika beliau sudah ada di Madinah. Diutusnya Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, para jamaah yang dirahmati Allah, itu di awal-awal tahun pertama Hijriyah. Tepatnya di bulan Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah. Tahun pertama Hijriyah. Berarti para jamaah, ibadah puasa, kemudian ibadah haji, sudah ada belum syariatnya? Belum. Karena ibadah puasa itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Sedangkan Mu'ad bin Jabal diutus di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah. Maka pantas di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum menyampaikan pesan tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan, juga wajibnya ibadah haji. Allahu a'lam bissawab. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya dari hadis yang mulia ini kita juga bisa mengambil pelajaran tentang waspada dan berhati-hati dari perbuatan zalim. Haram segala macam bentuk kezaliman. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dosa zalim ini mengerikan. Terlebih zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah. Kapan seseorang zalim kepada Allah? Ketika dia berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim. Semua bentuk kezaliman ini diharamkan. Dan perkaranya besar di sisi Allah, terutama zalim terkait dengan hak Allah. Di saat manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Karena Allah menyebutnya ya sebagai zalim yang terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Demikian pula zalim kepada sesama hamba Allah. Wattaqi da'watal mazlum. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hatilah kalian dari doanya orang-orang yang terzalimi. Ya. Dan balasan kezaliman itu kadang disegerakan para jamaah, ya kan? Kadang disegerakan. Ada orang misalkan jahat kepada usaha temannya. Itu tidak lama akhirnya bisnisnya hancur gara-gara zalim. Ya, begitu. Zalim ke anak, zalim ke istri, zalim kepada siapapun. Ini sering balasannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalama fid dunya wal akhirah. Baik. Kalau zalim ke orang kafir, boleh enggak? Ini kan yang punya toko orang kafir. Atau yang beli ini orang kafir. Kurangi takaran, kurangi timbangan. Kalau yang beri muslim dipenuhi. Kalau yang beli orang kafir dikurangi takaran timbangan. Saya ingat ya punya teman. Ya, saking Allahu alam ya salah penerapan mungkin. Kita punya akidah wala dan bara. Tapi masalah kezaliman ini nggak boleh sembarangan. Ya, jadi sampai nyuri sendok begitu ya, nyuri sendok, nyuri garpu. Gitu. Gara-gara apa? Ini kan yang punya orang kafir. Gitu. Dizalimi. Boleh tidak? Tidak boleh. Zalim ke orang kafir pun tidak boleh, apalagi zalim kepada sesama muslim. Dengan orang kafir kita harus tetap berlaku adil. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang hasan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran. Hati-hati kalian, waspada kalian dari dakwahnya, doanya orang-orang yang terzalimi walaupun dia itu orang kafir. Fa innahu laisa dunaha hijab, karena doa mereka tidak terhijab. Sama. Orang kafir juga tidak boleh
dizolimi. Ya. Tidak boleh dizolimi. Bagaimana lagi dengan orang muslim? Tapi hampir bisa dipastikan di kita ini ya, yang mayoritas penduduknya adalah muslim, bahkan terbesar di seluruh dunia. Dipastikan kalau orang zolim kepada saudaranya, pasti yang terzolimi itu adalah orang muslim. Ya tidak ikhwan? Iya. Kebanyakan begitu. Karena mayoritas masyarakat kita itu 80% muslim. Jadi kalau kezaliman terjadi sesama kita, itu rata-rata sasarannya orang-orang Islam. Yang kita zalim ini adalah saudara kita sesama muslim. Maka hati-hati. Kalau orang kafir saja tidak boleh dizolimi, bagaimana lagi dengan orang Islam? Di redaksi yang lainnya dikatakan wa da'watul mazlum mustajabah. Doanya orang yang terzalimi itu diijabah. Wa in kana fajiran. Walaupun yang kita zalimi ini orang fajir. Fafujuruhu ala nafsi. Kefajirannya untuk dirinya sendiri. Kewajiban kita tetap berlaku adil. Adapun jahatnya dia, fajirnya dia, zalimnya dia, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kezaliman jangan dibalas dengan kezaliman. Kalau ada orang zalim sama kita, kita zalim lagi sama dia. Siapa yang istimewa di antara kita berdua, ikhwan? Enggak ada, 11-12 kata orang. Bahkan ada orang punya kaidah pembalasan itu lebih kejam. Orang itu zalimnya ke kita cuma 5%. Ya, kita balas kezaliman dia bisa 50%. Berarti berbalik, yang zalim akhirnya siapa? Kita kepada dia. Ada orang menghujat kita 5 menit, menggibahi kita 5 menit, kita gibahi dia lagi 5 jam. Siapa yang zalim? Kita, akhirnya kita. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka hati-hati dari kezaliman. Doa orang yang terzalimi itu pasti dikabulkan. Meskipun dia itu aslinya orang jahat. Tukang zolim pak. Tukang zolim itu tidak mau dizolimi. Marah dia kalau dizolimi. Orang jahat itu tidak mau dijahati. Kan begitu. Orang sombong tidak mau diperlakukan sombong oleh orang. Begitu. Artinya apa? Ya bersikap dengan sikap yang baik dan benar. Walaupun orang itu jahat, zolim sama kita. Ya kita dibimbing ya bagaimana kita tetap bersikap baik ya, bahkan kita bahkan dibimbing untuk dapat pahala dari perlakuan orang kepada kita gitu ya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Isya jam berapa? Berapa menit lagi, kawan? 10 menit lagi. Ini hadisnya agak panjang. Hadis berikutnya riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, masih di bab ini ya, tentang hadis ini menjelaskan salah satu di antara manaqib dari manaqib sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Ini kita bahas nanti saja di kesempatan berikutnya. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan. Ada pertanyaan tidak? Ya, silakan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Sebagian orang mengatakan dakwah tauhid itu hanya untuk orang-orang kafir saja. Barakallahu fikum. Pada dasarnya kita mesti memahami bahwa seluruh para nabi dan rasul mendakwahkan tauhid ini. Tidak hanya di permulaan dakwahnya mereka. Kita ambil satu saja dari nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya.
Beliau sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Nanti ada di bab-bab ini para jamaah di dalam kitab tauhid ini bahwa Nabi SAW mendakwahkan tauhid tidak hanya di Mekah. Tidak hanya di Mekah. Yang kala itu belum banyak orang-orang masuk Islam. Memang kita pahami dalam sirah bahwa fase Mekah ini fokus dakwah betul-betul tauhid, pembenahan akidah, pembenahan keyakinan. Sasarannya adalah orang-orang kafir. Apakah setelah hijrah ke Madinah Nabi kemudian meninggalkan dakwah tauhid? Jawabannya kan tidak. Justru semakin kencang dakwah tauhid ketika Nabi SAW ya berhijrah ke Madinah sekitar 10 tahun sampai wafatnya beliau. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Artinya apa? Ini pelajaran tauhid ini pelajaran yang nggak bisa ditinggalkan. Pelajaran yang tidak bisa ditinggalkan. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Yang paling berat dalam syariat ini apa? Yang paling berat dalam syariat ini? Yang paling berat dalam sholat, dalam zakat, puasa, birrul walidain, ihsan kepada tetangga, muamalah dengan sesama manusia dan juga kaum muslimin. Yang paling berat apanya? Ikhlasnya kan? Mungkin gak orang yang sudah berpuluh-puluh tahun berislam, beriman, dia tidak ikhlas? Mungkin tidak? Mungkin. Artinya berarti ilmu ya untuk menangani masalah ini berarti harus selalu dibutuhkan. Begitu. Untuk menjadi muwahhid ini perjuangan para jamaah yang dirahmati Allah. Untuk menjadi seorang muwahhid ini perjuangan. Afwan. Iman kita dengan iman orang beriman di masa Nabi kira-kira lebih gede mana? Lebih berkualitas mana? Jelas mereka ya yang hidup dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi wafat Pak, ada nggak yang murtad? Ketika Nabi wafat, ada nggak yang murtad? Yang kemudian berbelot, berpaling? Ada? Di masa Abu Bakar ada? Ada. Itu loh, di masa keemasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan mereka, sahabat-sahabat mulia bersama dengan mereka. Ternyata mereka bisa berpaling dari keimanan. Paham ini? Maka bagaimana dengan manusia akhir zaman seperti kita saat ini? Kita enggak hidup bersama Nabi, ya kan? Kita tidak sezaman dengan Nabi, tidak sezaman dengan para sahabat yang mulia, tidak sezaman dengan para tabi'in. Bagaimana kemudian begitu pede kita dengan iman kita, bahwa iman kita enggak akan pernah tergoyahkan oleh apapun. Sedangkan di masa itu saja iman bisa goyah. Terus bagaimana kita mengatakan dakwah tauhid enggak dibutuhkan? Itu hanya untuk orang-orang kafir saja. Sekarang itu ya dakwah itu fokus aja ekonomi umat. Fokus saja menjalin persatuan dan kesatuan. Fokus saja ke bidang ini, ke bidang itu. Barakallahu fiikum. Ini tidak sesuai dengan apa yang pernah ditempuh oleh para nabi dan rasul. Tidak sesuai dengan apa yang telah ditempuh oleh para sahabat yang mulia. Berat Pak. Kita ini kalau tidak punya tauhid yang kuat, berat hidup ini. Berat. Karena syariat secara zahir, orang munafik saja bisa. Orang munafik bisa sholat. Orang munafik bisa menampilkan casing Islam. Karena itu semua dimampui oleh setiap orang. Yang berat ini kan urusan hati. Hati bisa ikhlas enggak? Bisa lurus panceg, ajeg kepada Allah apa tidak? Sholat kalau sekedar jungkal-jumpalit para jamaah, selesai. Belajar tata caranya, belajar kaifiatnya, tinggal disiplin waktu. Yang berat dalam sholat itu apanya? Ikhlasnya, khusyuknya, tumakninahnya. Ancegnya hati kita ini di dalam zikrullah, mengingat Allah.
Nah, ini semua dengan ilmu tauhid. Orang kalau mentauhidkan Allah akan hadir rasa takutnya kepada Allah. Orang kalau bertauhid kepada Allah, tidak ada yang dia agungkan dalam setiap gerak-gerik kehidupannya kecuali Allah. Kenapa orang gak khusyuk dalam sholat? Karena kurang mentakzim Allah. Kenapa orang tidak mengagungkan Allah dalam sholatnya? Kurang ilmu tauhid. Belum tertancap dengan benar ilmu tauhid pada dirinya. Nggak usah ujian yang gede-gede, Pak. Sama virus yang tidak nampak. Banyak nggak orang goyah imannya? Virus yang tidak nampak. Katanya muncul lagi nih varian baru. Bisa nggak orang goyah imannya? Bisa. Hanya dengan virus yang tidak nampak. Banyak orang yang menjual imannya. Gitu ya. Menjual imannya. Menjual agamanya. Menzolimi banyak manusia. Begitu kan? Numpuk masker. Dijual mahal. Itu zolim gak ikhwan? Zolim. Kezoliman kenapa bisa terjadi? Karena tidak ada pengagungan. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Cotton bud itu. Apa yang buat nyucuk hidung tuh. Sampai didaur ulang. Dipakai lagi. Demi apa itu? Demi mendapatkan dunia. Yang dia agungkan dunia. Walaupun ribuan manusia, puluhan ribu manusia terzolimi. Hancur, rusak imannya. Dengan virus yang tidak nampak. Bagaimana dengan fitnah syahwat? Bagaimana dengan fitnah syubhat? Yang begitu jelas nampak. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ya enggak usah jauh-jauh lah. Kita sendiri mungkin orang-orang yang mengalaminya, gitu kan? Ketika musim wabah itu, Pak, ada enggak rasa-rasa malas dalam diri kita? Ya sudah mah kita dibatasi, jangan kemana-mana. Ya, akhirnya malas ini, malas itu. Sehingga untuk menggairahkan lagi datang ke masjid ketika sudah bebas. Itu kan berat dan sudah terlalu banyak faktanya, gitu kan? Teman-teman akhirnya futur, begitu kan? Futur berat untuk bisa hadir lagi di majelis ilmu seperti sedia kala. Ya. Nah ini semua gambaran nuqsanul iman, berkurangnya kualitas iman pada diri kita. Ya. Berkurangnya iman pada diri kita. Maka bagaimana kemudian orang mengatakan kita nggak butuh dakwah tauhid? Ya. Ini pernyataan yang tidak keluar kecuali dari orang yang sangat jahil. Dia tidak memahami hakikat daripada tauhid. Dan banyak lagi ya penjelasan para ulama ya betapa kita pentingnya mengkaji masalah tauhid ini. Setiap saat sampai kita nanti diwafatkan Allah. Lihat kalimat apa yang kita semua bercita-cita menjadi akhir kalimat yang kita ucapkan di saat menghembuskan nafas terakhir. Kalimat apa ikhwan? Kalimatut tauhid, kalimatut thayyibah, kalimatut tahlil, la ilaha illallah. Apakah ini semudah yang kita bayangkan diucapkan begitu saja? Tidak. Semua berproses. Ya, kullu ina bima fihi yandah. Ya, setiap ina, setiap bejana akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau teko itu diisi dengan susu, ya, maka akan keluar susu, kan begitu. Tidak mungkin teko itu diisi air comberan, keluarnya susu. Tidak mungkin. Kullu ina bima fihi yandah. Itu semua akan keluar tergantung dengan apa yang ada di dalam jiwa kita ini. Siapa yang kita agungkan di dalam jiwa kita ini? Ya. Kita para jamaah yang dirahmati Allah dalam sholat saja, yang lebih sering kita ingat adalah urusan dunia. Itu sedang sholat. Kondisi yang sangat kondusif untuk orang itu ingat ke Allah. Buktinya kita lebih sering lalai. Ya, lebih sering lalai. Apalagi yang dibaca imam surat-surat yang tidak dimengerti. Tidak connect. Ini baca surat apa? Fatihah saja yang hafal. Akhirnya hatinya mencari kesibukan yang lain. Nah, ketidakkhusyuan dalam sholat, ketidakmaksimalan orang di dalam melakukan ketaatan, dosa dan maksiat yang dijadikan hobi. Ini semua gambaran kelemahan iman. Kelemahan tauhid yang ada pada dirinya. Artinya betapa kita butuh kepada tauhid ini.
Karena inti daripada tauhid ini adalah penghambaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan dan juga rasa cinta, rasa harap dan rasa takut kepada Allah. Ya, inti semuanya adalah dari bagaimana kita memanage hati kita ini dengan sebaik-baiknya, mengagungkan Allah dengan segenap jiwa dan raga kita. Allahu a'lam bishawab. Nah itu ya. Jadi kalimat ini tidak layak diucapkan, apalagi oleh seorang yang katanya mengerti tentang ilmu syar'i. Ya. Dan ini gambaran bahwa orang tersebut belum paham hakikat daripada tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Barakallahu fikum. Sampai di sini pelajaran kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.